Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas pembelajaran PAI luar sekolah, yaitu dengan materi pendidikan dewasa, di mana pendidikan dewasa ini bisa dikatakan learning continuous. Pendidikan dewasa di dalam dunia Islam itu diistilahkan dengan pendidikan andragogi, di mana pendidikan andragogi ini yaitu merupakan sebuah pendidikan yang berpotensi kepada pendidikan seni dan ilmu dalam membantu orang dewasa untuk belajar. Berbeda dengan pedagogi, yaitu pendidikan yang disuguhkan cenderung kepada anak-anak. Nah, pendidikan ini berpusat itu kepada teacher center. Berbeda halnya dengan andragogi ini, pendidikan dewasa, yang mana berpusat lebih cenderung kepada learner center. Karena orang dewasa ini memiliki karakteristik belajar yang sangat berbeda dengan anak-anak. Maka di situ orang dewasa biasanya memiliki belajarnya itu ingin praktis dan relevan. Di antaranya mereka cenderung tertarik pada pembelajaran yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan nyata dan pekerjaan mereka masing-masing. Ada juga bisa dikatakan sifat dari pembelajaran orang dewasa ini. Pembelajaran dewasa bersifat mandiri dan memiliki pengalaman. Orang dewasa membawa pengalaman hidup yang kaya, yang menjadi sumber belajar berharga bagi mereka. Dan biasanya berorientasi pada tujuan. Belajarnya orang dewasa itu memiliki target yang telah dipikirkan. Belajar bagi orang dewasa seringkali didorong oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup mereka, personal atau profesional. Lalu biasanya orang dewasa itu memiliki kesiapan belajar. Kesiapan belajar orang dewasa seringkali dipicu oleh peristiwa hidup atau tuntutan peran sosial. Maka tujuan utamanya di sini adalah pendidikan orang dewasa itu dalam Islam adalah untuk merealisasikan konsep lifelong education atau pendidikan seumur hidup yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dan mendidik manusia sepanjang hidup untuk merealisasikan ketaatan kepada perintah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak baginda besar habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembelajaran dewasa ini, kalau kita lihat di dalam surat Al-Zumar ayat 9, dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas itu ayat la yastawiyani kalau dalam tafsir Jalalain tidak akan sama. Itu pasti berbeda karena sesungguhnya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah pembeda antara manusia dan hanya orang yang berakal sehat atau ulul albab, dalam istilah Al-Quran, yang mampu mengambil pelajaran dan terus belajar. Hal ini mengisyaratkan pentingnya berpikir dan mencari pengetahuan di sepanjang hidup. Al-Quran mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapati permasalahan-permasalahan, saran dari Al-Quran itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Nah, kenapa tidak bertanya kepada istilahnya ahli berpikir? Karena kalau ahli zikir itu memiliki watak yang subut, artinya kekuatan di dalam pembelajarannya itu sudah
sudah benar-benar lepan, sudah tidak tergoyahkan lagi. Berbeda dengan baru orang yang kategorinya itu dengan ahli fikir. Ya, kalau ahli pikir itu tentu hari ini berbicara ini dan besok tentu dalam pikiran yang berbeda, itu kan berbeda dengan pembicaraan untuk hari ini. Maka ditegaskan di situ ada hubungan antara berfikir dan zikir. Apabila mendapati sebuah kerumitan, maka ditanyalah kepada ahli zikir. Ini pentingnya belajar untuk sepanjang hayat. Karena kalau kita berpikir, kita mereview dalam hidup kita saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, ternyata kita itu tidak tahu apa-apa. Wallahu mukhrijukum min batni ummahatikum la ya'lamuna sayya. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dari perut-perut, dari rahim-rahim ibu kalian. Sementara kalian la ya'lamuna sayya, tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui tentang sesuatu pun. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan memberimu hati. Kenapa? La'allakum tashkurun. Karena kalian itu supaya bersyukur. Dalam nilai syukur ini tentu kita tidak akan mengerti kalau tidak didasari dengan ilmu yang menjadi bahan utama dalam kehidupan ini. Dan kalau kita kembali menceritakan tentang hadis yang bagaimana penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu sangat dipardukan sekali bagi seluruh atau segenap muslimin muslimat. Agar apa? Karena orang muslim itu jangan sampai ketinggalan dan tidak tahu tentang kehidupan keselamatan dia dunia dan akhirat. Jangan sampai tertinggal di dalam hal segala sesuatu untuk menghadapi tantangan kehidupan dunia dan akhirat. Karena dengan menuntut ilmu, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena surga itu adalah tempat keselamatan dan tempat keindahan. Apabila seseorang dapat mendefinisikan bahwa kepentingan mencari ilmu itu benar-benar sepanjang hayat, maka jelas orang itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Para ulama dalam hal ini menyoroti, seperti Imam Syafi'i, beliau menekankan pentingnya azab dan menuntut ilmu dan kesungguhan dalam belajar. Meskipun tidak secara spesifik membahas pendidikan dewasa, prinsip-prinsip yang beliau ajarkan tentang etika belajar relevan untuk segala usia. Imam Ghazali bahkan di dalam karya-karyanya yang sangat masyhur, terutama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak sekali membahas tentang keutamaan ilmu dan pentingnya tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Ini tidak bisa terjadi atau tidak bisa dilakukan kecuali melalui dasar ilmu. Bahkan di dalam kitab yang sangat kecil, metodologi tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Minhajul Abidin, tentang mencari ilmu itu dijadikan sebuah sistem atau alat yang pertama, langkah awal untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali tentang kajian-kajian para ulama tentang pentingnya mencari ilmu. Adapun prinsip-prinsip pendidikan dewasa dalam Islam berdasarkan dalil dan pandangan para ulama, bisa yang pertama itu berlandaskan tauhid. Ilmu yang dicari harus mengantarkan pada pengenalan
dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ilmu tidak dikenalkan dengan sang pencipta atau dengan sang kholiknya, maka pencarian ilmu itu kita akan semata-mata untuk mencari kenikmatan dunia saja. Lalu berkesinambungan atau lifelong learning. Nah, belajar adalah merupakan sebuah proses yang tak terputus dari lahir hingga meninggal. Minal mahdi ila lahdi itu dalam hadis Rasul. Maka di sini yang sifatnya belajar dewasa itu berpusat pada pembelajaran learner center, mengakui kemandirian, pengalaman dan kebutuhan spesifik. Berpusat pada lebih cenderung kepada relevan dan aplikatif, ya, fleksibel dan partisipal, memperhatikan kesiapan belajar, meningkatkan kualitas diri sosial dan menjaga akhlak mulia. Dan semua ini pembelajaran dewasa itu biasanya dilakukan secara pembelajaran yang sangat murah atau gratis. Dengan demikian kita simpulkan bahwa pendidikan dewasa atau learning continuous dalam dunia Islam bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan jalan untuk meraih kemuliaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini adalah sebuah proses yang sangat holistik, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan sosial yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Semoga kita semua selalu diberi taufik dan hidayah untuk tolab ilmu, mencari keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.